Halo, akhirnya balik lagi ya. Gue bikin video. Hari ini gue pengen curhat kali ya untuk salah satu pernyataan yang menurut gue sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Karena satu, ini salah satu pernyataan yang menurut gue bikin sakit hati. Yang kedua, dia tidak bisa melihat bagaimana kejamnya situasi karir saat ini. Makanya ini kenapa gue ngomongin ya soal pernyataan dari salah satu pejabat, karena ini kaitannya dengan lapangan kerja, ini kaitannya dengan karir seseorang, ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga, atau bahkan ya kita bisa membantu manusia yang memang sangat membutuhkan gitu kan. Ada salah satu menteri yang menurut gue sih ini sayang banget ya, dia ngomong MBG itu lebih penting dan lebih mendesak daripada lapangan kerja. Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Nggak salah, ya, karena bagi dia gizi anak itu sangat penting, dan kita bisa lihat banyak anak-anak yang sebelumnya itu susah gitu buat dapat makanan, sekarang udah bisa ada akses untuk makan gitu ya. Apalagi makanannya ada karbohidrat, protein, mineral gitu ya, yang memang sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Nggak salah, cuma yang ingin gua garis bawahi adalah penting dan mendesaknya itu. Ya, karena ini ekonomi. Lu bisa lihat banyak orang-orang yang menceritakan tentang ada yang dipecat, ada yang dia di PHK massal, ada juga yang memang ya kondisi perusahaannya tuh lagi bangkrut abis. Ya, sedangkan ada orang yang bilang seperti itu, menurut gue sih itu sangat disayangkan. Ya kan, gimana dengan keluarga-keluarga yang, mohon maaf, dia lagi cari duit, dia lagi bertahan hidup, tapi nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Ya, bukan dia ini nggak dapat kerjaan, nggak bisa kerja. Kalau misalnya nggak dapat kerjaan, ya bisa berarti dua. Dia itu antara emang nggak punya kompetensi yang diinginkan, atau dia males. Ini masih bisa ada dua kemungkinan loh. Tapi, kenapa gue bilang nggak bisa? Iya, karena lu lihat deh, dulu yang dia itu sebagai area manager apa, atau dia megang project apa, angus, hilang. Habis itu dia kehilangan sosok istri atau suami gitu ya, yang ngebantu perekonomian, ternyata meninggal. Bingung juga kan? Jadi menurut gua, ini tuh sebenarnya sangat disayangkan loh, ada menteri berani ngomong seperti itu. Ditambah lagi, presiden kita, hari ini MBG telah ada dapur ya, SPPG yang sudah operasional 22.275. Dapur operasional. Dalam proses penilaian dan pengajuan 13.829. Dengan 22.000 saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta. 22.000 kali 50 orang. Yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta. Dan 22.000 dapur itu membutuhkan pemasok. Pemasok tomat, wortel, sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya. Di tiap desa, tiap dapur menimbulkan pemasok. Bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang. Kita semua paham, rakyat kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita
mencela, menghardik, ya, nggak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Ini mohon maaf Pak Presiden saya ngomong ya, tapi membanggakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan sebuah gengsi, malah itu jadi kebutuhan gitu ya untuk suatu program, itu nggak banget deh ya, itu unnecessary banget. Kenapa? Karena kalau berani ngomong dari 335 triliun, terus dia bilang ada 1 juta lapangan pekerjaan yang terbentuk, istilahnya ya kasarnya ya, 1 juta orang itu masuk gitu loh buat ngisi beberapa posisi. Nggak salah, gue bilang nggak salah ya, tapi gue merasa ini sebenarnya nggak perlu dikasih tahu. Ya, kenapa? Karena satu, it's a need. Itu kebutuhan, bukan sebuah pencapaian. Karena kalau kita lihat pencapaian dari MBG, ya paling cuma masuk ke pelosok terus bisa kasih gizi. Bagaimana dengan kualitas makanan yang disantap oleh siswa-siswa? Dan kita lihat banyak, ya siswa yang masih keracunan. Mohon maaf nih, ya masih banyak siswa yang masih keracunan. Jadi menurut gue ini bukan sesuatu yang dibanggakan. Ini justru sesuatu yang harus dirunungi. Apakah iya dengan adanya 1 juta orang ini bisa ngebantu MBG? Padahal masih banyak kasus-kasus yang kalau menurut gue ya dari tahun-tahun sebelumnya itu belum diberesin sampai sekarang. Masalah apa? Keracunan. Nggak usah dibanggain dah. Kayak gitu. Itu ya sebenarnya cuma sebagai kebutuhan aja. Nggak usah yang benar-benar kayak kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk 1 juta jiwa, untuk 1 juta orang. Enggak, itu bukan pencapaian. Ya, di sini gue nggak ada saran apa-apa. Gue cuma minta tolong aja dari beberapa pemangku kepentingan. Coba pikirin beberapa peluang ya, atau beberapa kemungkinan yang sebenarnya ya termasuk gue cari kerja di situasi yang bisa dibilang sangat mendesak. Ya, mau kerja di dalam negeri, gaji kecil banget. Mereka koreksi habis-habisan tuh para perusahaan. Apalagi kalau kita bilang ya perusahaan kecil dan menengah itu, I'm sorry to say, banyak yang masih modalnya dengkul dan palu gada. Mungkin ini gue bakal bahas, tapi lu terima aja kalau di perusahaan kecil menengah itu masih banyak yang modalnya dengkul dan dia ini palu gada. Apa yang lu mau, gue ada. Makanya mampus kan, banyak tuh orang-orang yang cuma gajinya 5 juta tapi udah dikasih tugas yang sebenarnya itu untuk area manajer gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, sekarang gini aja deh. Kenapa kita nggak fokus sama pekerjaan remote yang sebenarnya tuh udah banyak gitu ya diambil oleh masyarakat kita sendiri. Banyak dari mereka yang udah ngasih tips buat kerja, buat apply gitu ya ke perusahaan-perusahaan luar tanpa kita harus pergi ke perusahaan sana. Masalahnya, semua orang juga berpikir yang sama. Nah, kenapa pemerintah nggak bikin semacam satu lembaga atau satu badan, ya, entah badan, lembaga, apapun gitu namanya ya, yang mengatur untuk remote worker atau calon remote worker. Karena menurut gua, kalau misalnya kita masih tetap kekeh gitu kan, untuk dapetin kerja di sini, ya, di perusahaan-perusahaan sini, it doesn't make sense at all. Karena udah banyak perusahaan-perusahaan yang lagi lay off, yang lagi pecatin tuh semua karyawan-karyawan di sana. Itu aja sih menurut gue. Dan ya gue harap sih pemerintah jadi lebih bijak lagi ya menyikapi masa-masa sekarang ini. Itu aja dari gue. Peace.